Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Sabtu 28 Juni. Nah, tepatnya tanggal 2 Muharram 1447 Hijriah. Menjadi pertemuan kita yang pertama sekaligus perdana membahas kitab Kaifa Tutskinu Al-Ajurumiyah. Kitab yang nanti menjelaskan isi dari matan Al-Imam Ibnu Ajurum, matan Jurumiyah. Syarah ini ditulis oleh Syekh Ahmad Iskandar, penulis yang sama yang menulis kitab Kaifa Tutskinu An-Nahwa, kemudian Kaifa Tutskinu As-Sarfa, kemudian Kaifa Tutskinu Al-Balaghah, kemudian Kaifa Tutskinu Al-Imla, ilmu-ilmu bahasa Arab. Beliau telah banyak menuliskannya. Dan kitab ini baru keluar launching di tahun kemarin 2024. Nah, kitab ini total halamannya tebal ya. Ada yang sudah punya kitabnya? Coba dilihat tuh halaman akhirnya. Nah, sampai halaman berapa? Ada yang sudah punya kitabnya? Sampai halaman 626. Ya, kurang lebih total jumlah halamannya itu adalah 600-an. Itu ya. Nah, insya Allah kita akan pelajari pelan-pelan. Kita akan baca. Buku ini memang full bahasa Arab. Namun, alhamdulillah beliau berikan harokat. Dan setelah saya baca, tingkat kebenaran dari pengharokatan setiap tulisan dalam syarah ini, atau dalam kitab beliau yang berjudul Kaifa Tutskinu Al-Ajurumiyah ini, yaitu cukup baik. Cukup baik. Ya, sekitar 8-90% lah. Berbeda dengan kitab Kaifa Tutskinu An-Nahwanya yang saya beli ini pun cetakan yang pertama. Kalau yang Kaifa Tutskinu An-Nahwa yang saya pakai juga untuk ya bahan ajar, rekamannya ada di YouTube, masih berlangsung setiap pagi. Ini saya cetakan yang keberapa ini? Oh, cetakan yang ke-11 tahun 2023. Karena Kaifa Tutskinu An-Nahwa ini cetakan pertamanya tahun 2021. Saya belinya pas 2023. Kaifa Tutskinu An-Nahwa. Langsung saya buat kajiannya juga. Sudah setahunan lebih. Total jumlah halamannya sama. Sekitar segitu tadi, 500 sampai 600. Nah, ini insya Allah pertemuan kita akan 3 kali ya dalam sepekan. Atau mungkin nantinya bisa kita lebihkan, berarti lebih dari 3 hari. Entah kita akan isi di waktu malam harinya. Kalau jadwal malam hari saya sudah mulai longgar, maka kita akan tambah mungkin di hari Senin, Selasa, Rabu, ya, Kamis, begitu. Nah, di setiap malamnya. Bisa jadi, atau kemungkinan besarnya demikian. Nah, buku ini
cocok ya atau sesuai untuk mubtadiin, yaitu para pemula. Para pemula. Walaupun para pemula di sini adalah pengamatan dari penulis ya, gitu. Ya tentu untuk orang-orang Arab, karena memang bahasanya pun di setting ya menggunakan bahasa Arab begitu semuanya. Baik. Yang baru pertama belajar nahwu. Oke. Dengan demikian kami pun menganggap kitab ini pun juga sama ya, cocok bagi teman-teman yang baru belajar nahwu. Namun tidak usah khawatir tentunya dengan tulisannya yang berbahasa Arab meskipun yang sudah berharokat, insya Allah metode pengajaran dan pembelajarannya kita akan baca nanti satu-satu dan kita akan terjemahkan dan kita akan jelaskan secara detail. Dan perlu diketahui juga keistimewaan dari kitab ini ya. Nah, ya untuk PDF-nya ini cetakan yang kedua ya, At-Taba'ah Ats-Tsaniyah. Nah, tahun 2024 tuh. Walaupun cetakan yang pertama juga di tahun 2024 juga. Nah, ya. Nah, istimewanya kitab atau syarah beliau ini, beliau memasukkan nazom, ya, memasukkan apa? Nazom Asy-Syinkiti. Ya, itu yang dikenal dengan nazom jurumiyah. Jadi nazom jurumiyah itu bukan hanya Imriti saja, tapi juga nazom Ubaidi Rabbihi. Berarti dengan kita membaca syarah ini, kita akan menelaah 3 kitab. Kitab yang pertama, Matan Al-Imam Ibnu Ajurum. Yang kedua adalah penjelasan, berarti ya syarahnya Syekh Ahmad Iskandar ya. Kemudian yang ketiga nanti juga kita akan telaah Nazom Asy-Syinkiti yang dikenal dengan Manzumah Ubaidi Rabbihi. Beliau nukilkan ketika sedang membahas suatu bahasan. Di setiap babnya nanti ada nukilan Nazom Asy-Syinkiti ini. Ya. Nazom Asy-Syinkiti ini. Baik, kita mulai saja. Kita baca dari mulai awal, muqaddimah. Nah, teman-teman juga yang barangkali sudah pernah belajar nahwu dan ingin mempraktekkan kemahirannya dalam membaca kitab berbahasa Arab, di sini teman-teman juga bisa melatihnya. Saya akan berikan kesempatan kepada siapapun yang mau turut serta membaca kitab ini. Jadi memang bagusnya itu pembelajaran baca kitab dimulai membaca kitab-kitab berbahasa Arab yang berharokat. Walaupun itu sudah terfasilitasi dengan kita membaca Al-Quran. Karena kan Al-Quran itu full harokat. Nah itu salah satu juga. Salah satu wasilah juga agar lisan kita ini lentur, lunak. Ketika melafalkan apa? Kalimat-kalimat berbahasa Arab. Yang pertama, rajin-rajin membaca apa? Al-Quran. Kemudian yang kedua, rajin-rajin membaca hadis Nabi. Ketika baca buku berbahasa Indonesia tentang keagamaan, di situ ada kutipan hadis Nabi, jangan dilewati atau jangan sengaja membaca terjemahnya, tapi baca juga bahasa Arabnya. Gitu ya. Nah, yang ketiga membaca kalam-kalam ulama yang itu memang sudah diberikan harokat. Nah, seperti ini ya. Baru nantinya setelah terlewati fase-fase tersebut, latihan pelan-pelan sedikit demi sedikit membaca kitab-kitab yang tanpa harokat. Di mana banyak sekali nantinya kosakata yang sudah familiar sehingga mudah langsung kita tebak harokatnya demikian. Apalagi kalau sudah didasari dengan bekal ilmu nahwu sorof yang cukup. Baik, al-muqaddimah, silakan. Man yurid an yaqra. Boleh ikhwan, boleh akhwat. Nah, silakan. Al-muqaddimah artinya adalah pendahuluan.
Ya, muqaddimah artinya apa? Pendahuluan. Nah, ya. Silakan siapa yang mau baca? Ana Ustadz. Boleh, boleh. Nah, silakan. Al-Muqaddimatu. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abdihi wa rasulihi sadiqin nasihil amin amma ba'd. Oke, cukup dulu. Coba. Mau coba menerjemahkan? Belum terlalu tahu Ustaz. Coba sedikit Oke. Ustaz. Alhamdulillah kan nggak mungkin. Nggak tahu artinya apa Iya, artinya nah. alhamdulillah. Namun, Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah dan Betul. sholawat dan salam atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hambanya dan Ya. Rasulnya Rasul itu ada terjemahan. Rasul itu terjemahnya apa? yang Utus, diutusnya iya, atau dan utusannya begitu. utusannya yang jujur, yang nasih, yang Nasih. Nah, ini semakna nih. Semakna dengan yang kata nasihat. jujur, Semakna dengan kata nasihat dalam bahasa Indonesia. Karena nasihat yang dalam bahasa kita itu menasehati, serapan dari bahasa Arab. Betul, yang menasihati. Kemudian al-amin, yang amanah. yang amanah, yang terpercaya, begitu ya. Amma ba'd, adapun setelahnya, begitu. Adapun setelah. Nah, antum boleh baca lagi, silakan. Fahadzal kitabu syarahtu fihi al-muqaddimatul ajurumiyah lil imam Al-muqaddimata. Ini fathah ya. al-muqaddimatal al-jurumiyata lil imami Abi Abdillahi Muhammad ibn Dawud as-Sinhaji al-Mu'rufi bibni Al-ma'ruf. Al-ma'rufi. al-Ma'rufi bibni ajurumi Ibni ajurumin Ajurumin. Nah, wulida. wulida bi badinati fasin bil maghribi ama 672 Hijriyah wa tuwfiya biha ama 723. Ya, 723 Hijriah pula. Nah, barakallahu fiik. Oke, boleh gantian teman yang lain mungkin mau menerjemahkan, mau coba. Ada? Silakan, tidak usah malu. Boleh coba Ustaz? Oke, boleh. Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fahadzal kitabu, dan ini adalah kitab syarah yang Bukan. yang Dan kitab ini, oh maka dan kitab ini, syarah tu fihi, aku mensyarahnya gitu Ustaz. betul. Syaraha, yashrahu artinya menjelaskan. Berarti kalau syarahtu, tu ini adalah domir menjadi fa'il. Kan dia adalah ana gitu. Jadinya syarahtu apa? Saya Saya menjelaskan. Betul, saya menjelaskan. Kan Fihi dan artinya di dalam di dalam hi-nya ini kembali ke kitab. Hi-nya kembali ke kitab berarti di dalam apa? Di dalam dalam kitab buku buku ini. Iya, di dalam kitab ini, di dalam buku ini aku menjelaskan apa? Al-Muqaddimah al-Jurumiyah Ustaz. Betul, Muqaddimah al-Ajurumiyah. Oleh sebab itulah dia ini di fathah tuh akhirannya. Kenapa? Karena dia objek dari syarah tuh. Karena dia apa? Objeknya syarah tuh. Oh, berarti ini apa maksudnya tuh? Jadi fihinya itu masuknya ke kitab Jurumiyah, tapi dia Enggak. masuk tadi ini. Begini. Nah, fihi ini dia kembali ke kitab. Yang dimaksud dengan kitab itu ya kitab yang kita baca ini.
gitu. Baik. Syarah beliau, penjelasan beliau atas matan Ajurum. Oh, Nah, jadi beliau itu menjelaskan apa? Menjelaskan oke. Muqaddimah al-Ajurumiyah gitu. Oh, Menjelaskan oke. apa? Untuk menjawab apa itu kan kita perlu objek. Maka objek dari menjelaskan apanya itu adalah kalimat al-Muqaddimah al-Ajurumiyah. Inilah sebab mengapa kita bacanya al-Muqaddimata. Bukan al-Muqaddimatu, bukan al-Muqaddimati. Gitu ya. Karena kedudukan kata al-Muqaddimata menjadi objeknya siapa tadi? Syarah? Syarah tuh. Gitu. Saya kalau kita mau menerjemahkan ya biar lebih enak didengar. Gitu ya. Saya menjelaskan Muqaddimah al-Ajurumiyah fihi di dalam buku ini, di dalam buku saya ini. Buku saya yang berjudul apa tadi? Kaifa Tutskinu al-Ajurumiyah. Oke, afwan. Tadi saya belum menerjemahkan judulnya ya. Kaifa Tutskinu al-Ajurumiyah itu artinya kaifa, bagaimana? Tutskinu, kamu itu mutkin. Mutkin itu mastering ya, apa menguasai ya. Bagaimana kamu itu bisa menguasai matan al-Ajurumiyah. Nah, jadi matan Jurumiyah ini adalah matan legendaris yang tidak pernah lekang oleh waktu. Tulisan milik ulama yang lahir di kota Fes, ya, yang lahir di kota Fes. Nih. Tahu kota Fes itu di mana? Maroko. Iya, Maroko bahasa Arabnya Maghrib. Ya. Maroko bahasa Arabnya apa? Maghrib. Maghrib. Nah, walaupun untuk Maghrib sendiri, ya, walaupun untuk Maghrib sendiri itu adalah satu wilayah luas, besar, sebagaimana yang dituturkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau, ya, Syiar Alam An-Nubala. Nah, di situ menurut Al-Imam Az-Zahabi, Maghrib itu adalah seluruh wilayah di barat Sungai Nil. Wilayah di barat Sungai Nil ya, di barat Sungai Nil. Nah, tentu meliputi kalau kita bawa keadaannya saat ini, ya meliputi apa? Meliputi Mesir, nanti Mesir bagian barat. Kemudian nanti juga meliputi Libya. Kemudian juga meliputi apa? Tunisia. Meliputi apa lagi? Aljazair. Baru nanti meliputi juga Maroko. Dan meliputi apa? Meliputi Mauritania. Nah, namun Maghrib itu nanti lebih spesifik lagi terkait kelahirannya apa? Kelahirannya Al-Imam Ibnu Ajurum begitu, yaitu di Maroko saat ini. Kotanya Fes, dan sekarang ibu kota Maroko masih ibu kota Maroko apa? Bukan Fes ya? Fes ya, betul ya? Coba. Ibu kota Maroko. Betul? Rabat ya, bukan. Fes itu ya kota yang terkenal, tapi dia bukan ibu kota. Ibu kotanya Maroko, Rabat. Nah, ya. Nah, wilayah-wilayah Maghrib ini menyimpan segudang apa ya istilahnya itu orang-orang yang nantinya menjadi ya kiblat dari ilmu pengetahuan. Nah, bahkan nyaris di seluruh sektor ada ulama yang muncul dari wilayah ini. Dan ulama tersebut menjadi apa? Perwakilan dari masing-masing ilmu tersebut. Nah, ya. Dari masing-masing sektor ilmu tersebut. Kalau dari sektor ilmu fikih, penduduk Maghribah itu secara komunal menganut mazhab Maliki yang dipelopori oleh Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas, guru dari Al-Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Malik sendiri itu wafatnya tahun 179 Hijriah. Gitu. Kemudian dari segi kiroat, berbeda kiroat orang-orang Maroko dengan kita, atau kiroat orang-orang Maghrib dengan kita. Karena mereka mengikuti
Imam Nafi'. Imam dari disiplin ilmu qiraat. Beliau wafat tahun 169 Hijriah. Nah, kemudian juga nanti ada dari sektor ilmu waqaf dan ibtida. Waqaf dan ibtida. Nah, kita akan juga mengenal ilmu tersebut. Kapan harus berhenti, kapan harus memulai dalam ilmu Al-Quran. Itu menjadi satu disiplin ilmu tersendiri loh ya. Nah, mereka itu dalam waqaf ibtida menggunakan konsepnya Imam Al-Habti yang wafat tahun 130 Hijriah. Nah, kemudian juga dari ilmu rasm, ya, penulisan Al-Quran, maka muncul ya penulis-penulis, tokoh-tokoh yang bisa dianggap primer dalam bidang ilmu rasm. Dan bahkan mayoritasnya didominasi oleh ulama Maghribah. Bisa kita sebut saja Al-Imam Al-Mahdawi. Nah, diantaranya. Ini untuk wawasan saja tentunya teman-teman. Ada Imam Al-Mahdawi. Nah, ini salah satu tokoh penulis yang bisa dikatakan primer lah. Ya, di dalam ilmu rasm, kepenulisan Al-Quran. Nah, kadangkala kita kan nggak tahu ilmu ini. Jadi ngelihat mushaf cetakan Indonesia, langsung dibanding-bandingin sama mushaf cetakan Madinah. Langsung salah satu dari keduanya diunggulkan. Dan salah satu dari keduanya ada yang direndahkan secara tidak langsung. Ya. Padahal itu ada ilmunya. Gitu. Masing-masing dari keduanya ini berkiblat kepada ulama dari ilmu rasamnya masing-masing tersendiri. Gitu. Nah, kemudian setelah Al-Imam Al-Mahdawi ada Al-Imam Abu Amr Ad-Dani. Nah, kita harus kenal nih. Kita harus kenal tokoh Al-Imam Abu Amr Ad-Dani. Itu beliau wafat tahun 444 Hijriah. Nah, ya. Mau tulis di mana lagi nih? Kita ke sebelah bagian yang kosong aja. Nah, ini. Ada siapa tadi? Imam Al-Mahdawi. Ya, Imam Al-Mahdawi wafatnya 440 Hijriah, tahun 440 Hijriah. Ini ulama dari ilmu rasm ya. Ulama ilmu rasm. Yang kesemua ini nanti mayoritasnya berasal dari wilayah Maghribah gitu. Kemudian yang kedua ada Imam Abu Amr Ad-Dani. Imam Abu Amr Ad-Dani. Al-Imam Abu Amr Ad-Dani wafatnya tadi tahun berapa? 444 Hijriah. Kemudian ada Imam Abu Dawud Sulaiman bin Najah. Imam Abu Dawud Sulaiman bin Najah. Ya, bin Najah. Ini beliau wafat kalau tidak salah 496 Hijriah. Nah, kemudian ada nama Imam Syatibi. Imam Syatibi. Nah, Imam Syatibi ini adalah ulama qiraat, ya. Beliau punya nazom yang isinya itu adalah ilmu tentang tajwid. Nah, gitu ya. Ilmu tentang tajwid, ilmu tentang qiraat. Ya, di situ juga dia dibahas juga ada rasm. Nah, disebut dengan apa? Nazom Syatibiyah atau matan Syatibiyah. Gitu. Al-Imam Syatibi. Beliau wafat tahun berapa ya? 590 Hijriah kalau tidak salah. Kemudian yang kelima nanti ada Imam Al-Kharraz. Ya. Imam Al-Kharraz. Al-Imam Al-Kharraz. Beliau wafat tahun 718 Hijriah. Nah, inilah ulama-ulama yang dia menjadi apa? Tokoh penulis primer bidang rasm, penulisan Al-Qur'an. Nah, ini mereka semua mendominasi apa? Wilayah Maghrib.
Gitu. Bahkan, nih teman-teman semua, ketika kita membahas wilayah Maghrib, tempat kelahirannya Al-Imam Ibnu Ajurum, saking kuatnya iklim Rosem di wilayah Maghribah ini, Imam Ibnu Khaldun. Imam Ibnu Khaldun. Tahu ya Imam Ibnu Khaldun? Pernah dengar namanya Ibnu Khaldun? Jadi nama universitas nih di Bogor. Ibnu Khaldun. Ya. Beliau ulama yang wafat pada tahun 808 Hijriah dan dinobatkan sebagai tokoh sosiologi Islam. Ya, kitabnya Muqaddimah tuh. Ya. Nah, memang ya beliau Ibnu Khaldun ini ya beliau ini terlahir dari apa? Lingkungan tersebut ya. Beliau terlahir di lingkungan tersebut, yakni di wilayah Maghrib. Beliau menjelaskan bahwa pendidikan yang diterapkan untuk anak-anak yang ada di wilayah Maghrib itu ya, hanya apa? Hanya belajar ya. Belajar yaitu menghafal Al-Qur'an. Nah, tentunya belajar menghafal Al-Qur'annya itu lengkap ya, lengkap dengan studi rosemnya. Nah, kalau kita kan hanya sebatas menghafal. Kadang coba tulisin dong ayat apa misalkan. Qul a'udzu birabbin nas. Oke. Terkadang ada yang udah terkadang ya bukan terkadang lagi, semuanya hafal itu ayat. Tapi terkadang ada yang bisa menuliskannya secara betul. Nah, terkadang ada juga padahal dia hafal tapi tidak bisa menuliskannya secara benar dan betul. Gitu ya. Maka dari sinilah tentunya ya lahir banyak para penghafal Al-Qur'an dan ahli ilmu rasem yang luar biasa tangguh, bahkan melebihi teritorial wilayahnya sendiri. Ya. Nah, di wilayah Maghrib ini juga atau di ya, Maroko itu ya, menjadi sebuah fakta yang juga merupakan identitas dari Maghribah ya. Adanya apa? Adanya kampus tertua di muka bumi dan terletak dia di sana. Begitu. Ada dua universitas. Ya, universitas tertua di dunia. Nah, ya. Yang pertama apa? Al-Qarawiyyin. Jadi bukan Al-Azhar. Ya, kemudian yang kedua ada apa? Az-Zaitunah. Kalau Az-Zaitunah ini lebih dulu Al-Azhar ya. Nah, Al-Qarawiyyin ini asalnya dari masjid. Asalnya apa? Dari masjid. Masjidnya besar, disebut dengan Masjid Jami. Ya. Kemudian ada seorang perempuan bernama Fatimah Al-Fihri. Fatimah Al-Fihri. Inilah beliau yang menggagas cikal bakalnya lahirnya universitas menjadi satu lembaga yang itu muncul dari masjid awalnya. Gitu. Dari masjid bukan hanya tempat untuk kita menunaikan ibadah salat, ibadah seperti membaca Al-Qur'an, tapi juga digunakan untuk ya thalabul ilmi. Oke, teman-teman semua, ini kurang lebih kita menelaah terkait wilayah kelahiran Al-Imam Ibnu Ajurum. Ini luar biasa, Masya Allah. Ya. Kemudian kalau kita lihat pribadi dari Al-Imam Ibnu Ajurum sendiri, kita lanjutkan di sini. Siapa nama Imam Ibnu Ajurum? Di situ ada ya. Siapa namanya? Namanya itu Muhammad sebetulnya. Namanya Muhammad. Abu Abdillah ini adalah kunyah. Abi Abdillah. Muhammad. Ini nama aslinya. Muhammad bin Muhammad. Muhammad berarti nama siapa? Nama bapak? Nama bapaknya itu. Ya, jadi Muhammad bin Muhammad. Muhammad nama dia. Kemudian Muhammad lagi nama bapaknya. Kemudian bin
bin Daud, ya, bin Daud. Muhammad bin Daud, Daud kakeknya. Nah, kemudian ada Sinhaji, ya, As-Sinhaji. Nah, Sinhaji di sini bisa kita baca dengan memfathahkan shotnya. Jadi nggak perlu berantem nih kalau kita nemu perbedaan ya di pengajaran luar atau di buku yang lain difathahkan shotnya Son Haji gitu. Atau ada juga yang mendomahkan Sun Haji, ya it's okay, itu nggak jadi masalah. Karena memang bisa dibaca 3 harokat untuk huruf shotnya gitu. Nah, beliau untuk Sin Haji ini adalah nisbat bentuk penyandaran kepada apa? Salah satu kabilah di tempat beliau itu. Sonhaj, ya. Nah, kabilah Sonhaj. Nah, beliau dikenal al-ma'rufu artinya yang dikenal. Al-ma'rufu artinya yang dikenal. Dengan sebutan Ibnu Ajurum. Dengan sebutan apa? Ibnu Ajurum. Karena di Maroko itu ya, bahasa yang digunakan itu ada bahasa Arab, kemudian ada bahasa barbar. Bahasa barbar ya. Nah, jadi barbar itu kisahnya kan luar biasa kalau kita menelaah sejarah bangsa Berber gitu. Nah, itu dia punya bahasanya, nama bahasanya Tamazik. Kalau tidak salah bahasanya Tamazik, tapi udah sedikit orang yang menuturkan bahasa tersebut ya, lebih banyak Arab. Tapi dikatakan Arab di Maroko itu lebih banyak. Nah, ini menurut beberapa orang yang pernah ke sana, di antara teman-teman saya maupun juga dosen-dosen saya yang pernah ke sana, itu lebih banyak apa? Orang-orangnya berbahasa Perancis. Karena emang negara Maroko jajahan Perancis gitu ya. Lebih banyak apa? Berbahasa Perancis ketimbang yang bisa berbahasa Arab. Yang bisa bahasa Arab yaitu orang-orang alim. Gitu. Tapi orang-orang awam banyak kan ya itu, kalau nggak Arabnya Amiyah atau langsung ke Perancis sekaligus. Bahasa Perancis. Al-Imam Ibnu Ajurum lahir di kota Fes di Maghrib tahun 672 Hijriah dan wafat tahun 723 Hijriah. Gitu ya. Ya. 672 Hijriah. Sittumi'ah wa ithnani sab'un. Kemudian meninggal tahun 723. Sab'umi'ah wa salasah wa ishrun. Baik, sekarang kita baca lagi tulisan beliau. Boleh, siapa yang mau? Oh iya, tadi saya belum selesai menjelaskan. Sebentar dulu. Ajurum dalam bahasa Berber itu, dia maknanya adalah al-fakir as-sufi. Al-fakir as-sufi. Nah, ini maknanya. Karena memang beliau adalah seorang yang betul-betul dikatakan fakir karena kezuhudan dan ketawaduan beliau. Dan dikatakan sufi, ya, beliau tidak banyak memperhatikan hiruk pikuk dunia begitu. Bahkan memasrahkan urusannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau selalu beribadah. Nah, bahkan kalau bisa kita lihat dengan sebab keikhlasan beliau menulis matan Al-Imam Ibnu Ajurum sampai saat ini tidak ada satupun orang yang tidak mengkaji matan beliau. Setiap tahun ada saja yang mensyarah. Baik mensyarah dengan menuliskannya menjadi sebuah kitab atau mensyarah dengan apa? Mengajarkannya melalui lisan di majelis-majelis, banyak sekali. Baik ustadz yang sudah sepuh maupun ustadz-ustadz muda yang baru terbit dari pesantren, dari universitas, lulus S1, semua pasti mengajarkan ilmu nahu, pintu masuknya ya matan ilmu Ajurum. Sampai-sampai bahkan dibikinkan nazom agar mudah dihafal. Di antaranya dibikin atau digubah oleh Al-Imam Al-Imriti, ya, kemudian juga
Al-Imam Asy-Syinkiti yang nazomnya dinukilkan oleh pensyarah di akhir setiap bab nantinya. Manzumah Ubaidi Rabbihi judulnya. Nazom Asy-Syinkiti atas matan Jurumiyah. Taib. Nah, kita lanjutkan. Afwan. Lanjut. Wa qatalaba minni kasirun. Nah, izin baca terus apa? Satu. Ya, boleh. Silakan. Nah. Waqad talaba minni katsirum minat tulabi syarha hadzal matni. Oke, cukup dulu. Karena di sana ada alamatul fasli, tanda koma. Kita terjemahkan. Waqad talaba. Nah, ini talaba kan dia fi'il madi. Qadnya itu kita kenal dia huruf tahqiq begitu ya. Masuk ke fi'il madi memberikan makna apa? Penekanan. Nah, terjemahnya apa? Sungguh. Talaba. Telah meminta. Talaba itu kan artinya meminta, mencari. Oke. Nah, kalau yang namanya fi'il itu kata kerja. Bagi yang belum kenal istilah-istilah bahasa Arab, fi'il itu apa teman-teman? Kata kerja. Dan setiap kata kerja di bahasa manapun pasti harus ada harus ada subjeknya. Gitu ya. Karena saya sering mengajar bahasa Arab, jadi langsung keluar aja sebutan bahasa Arabnya ya. Harus ada apa? Subjeknya. Subjek dalam bahasa Arab disebut fa'il. Ya, jadi ada istilah fi'il, ada istilah fa'il. Fi'il kata kerja, kalau fa'il subjek. Gitu ya. Nah, di sini mana subjek dari tolaba kita harus cari. Oh, ternyata subjeknya adalah lafal kathirun. Nah, untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kita sesuai dengan ya pola urutan kata ya dalam kalimat bahasa Indonesia, yaitu subjek terlebih dahulu. Maka kita apa? Katakan subjeknya dulu nih, menerjemahkan dari kasirunnya. Maka sungguh ya kathirun minat tulab. Kebanyakan dari apa? Penuntut ilmu. Paham ya? Tulab itu apa? Para murid, orang-orang yang belajar, penuntut ilmu. Nah, banyak dari mereka, dari para penuntut ilmu, tolabah, meminta minni dariku. Minni artinya apa? Dariku. Nah, tolabah ini dia fiil transitif atau kata kerja transitif, yaitu kata kerja yang butuh kepada objek. Mana objeknya? Cari aja isim yang berharokat fathah. Mana isim yang berharokat fathah? Syarha. Syarha. Maka syarha di sini jadi objeknya tolabah. Gitu. Nah, jadi banyak dari para penuntut ilmu meminta dariku untuk apa? Syarha yang artinya menjelaskan. Menjelaskan matan ini, hadzal matni. Ya, menjelaskan matan Ibnu Ajrum ini. Lanjut baca lagi. Fakuntu bisyarhihi bitariqatin jadwaliyatin sahlatin wadihatin. Oh, nah ya, barakallahu fiik, mumtaz. Faqumtu, maka aku pun laksanakan. Ya. Ya, kalau arti secara letterlocknya aku berdiri. Begitu. Ya berdiri itu kan menegakkan. Saya menegakkan. Menegakkan itu berarti melaksanakan. Ya, saya melaksanakan. Kemudian saya melaksanakan bisyarahi dengan mensyarahnya. Saya dengan menjelaskan matan jurumiyah ini. Dengan apa? Thariqah. Thariqah ini adalah cara, teman-teman, atau metode. Dia semakna dengan kata manhaj. Manhaj itu artinya metode. Ya, maka kalau metode pembelajaran itu sering dikenal dalam bahasa Arabnya adalah manhajut ta'lim. Gitu ya. Walaupun juga bisa dikatakan thariqatut ta'lim. Nah, dengan cara apa? Jadwaliyah. Dengan cara jadwaliyah nanti ada semacam bagan, peta konsep, bahkan tabel, begitu. Sahlatin wadihatin. Sahlah artinya apa sahlah? Mudah. Mudah. Mudah ya. Jadwaliyah yang mudah, wadihah, jelas. Begitu. Untuk apa sih? Apa alasannya? Beliau menjelaskan dengan cara seperti ini. Baca lagi. Litunasiba. Ini alasannya nih. Litunasibal mubtadi'ina wa ghairahum fi dirasati ilmin nahwi. Oke, nah ya. Untuk menyesuaikan para beginner, para pemula. Dan selain dari mereka juga tentunya. Berarti apa? Ya bisa juga buku ini diperuntukkan untuk level muntahi yang menengah dalam pembelajaran ilmu nahwu. Gitu ya, mutawasid. Nah, ya mutawasid yang menengah.
Nah, ada juga muntahi berarti yang udah level tinggi itu. Nah, juga cocok juga buku ini gitu. Nah, ya, dalam mempelajari ilmu nahwu. Lanjut, wastadlaltu. Wastadlaltu bi ayatin minal Qur'anil Karim. Nah, istidlal. Pernah dengar kata istidlal? Istidlal itu menarik satu kesimpulan. Oke, itu dalam ranah fikih. Ya, ketika ingin menghukumi sesuatu. Nah, ya. Kemudian kita ingin berfatwa. Oke, kita harus istidlal dari dalil-dalil yang ada. Nah, atau ya, di sini kita lihat istidlal maknanya apa? Saya Mengambil dalil. berdalil. Ya, saya berdalil, saya mengambil dalil, atau contoh dari setiap kaidah ilmu nahwu yang akan dipaparkan beliau, ini beliau ambilkan minal Qur'anil Karim, dari Al-Quran. Insyaallah ya. Jadi juga ketika kita belajar nahwu menggunakan kitab atau syarah-syarah kitab matan jurumiyah yang semisal ini juga ada ya. Nah, dan di situ contohnya dipenuhi dengan Al-Quran, dengan hadis. Berarti juga kita sedang mempelajari Al-Quran. Insya Allah masuk ke dalam hadis khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Karena hadis itu konteksnya umum. Tidak sedang mengkhususkan orang yang belajar tajwid doang. Ikhfa, idhar, enggak. Tapi orang yang belajar bahasa Arab pun juga masuk ke dalam ranah itu. Nah ya. Berikutnya, wa kullu darsin. Wa kullu darsin lakhastuhu fi qaritatin dhihniyatin. Nah ya, insyaallah. Nah, setiap daras, jadi setiap pelajaran ya di dalam kitab ini lakhastuhu. Beliau mencoba meringkas pelajaran tersebut nanti dalam bentuk apa? Kharitah zihniyah. Nah, kharitah zihniyah ini terjemahnya peta konsep. Teman-teman mungkin yang kuliah tidak asing ya dengan istilah peta konsep ya, atau mungkin yang di SMA-nya sudah dikenalkan juga dengan istilah tersebut, insya Allah tidak akan ya pasti tentunya apa? Sudah paham ya peta konsep itu bentuknya bagaimana? Ya bagan gitu. Tidak akan kesulitan gitu maksud saya. Lanjut, wakulu darsin lagi. Wa kullu darsin alaihi tadribun minal Qur'ani awil hadithi syarifi awil amthilatin nathriyati. Masya Allah ya. Kulu darsin, setiap dars, setiap pelajaran, selain beliau berikan kharitah sini ya peta konsep, dan beliau juga nantinya berikan latihan. Jadi buku ini juga ada latihannya, tadrib, dan latihannya langsung dari Al-Quran. Contoh kata ini, ada kaidah nahwu apa di dalam kalimat Quran ini? Gitu. Kemudian dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, kan cocok ya, pas ya. Al-Quran sunnah, sunnah itu hadis Nabi. Kemudian awil amthilati an-nasriyah. Dan contoh-contoh yang sifatnya nasr. Nasr itu prosa. Ya, berarti tulisan-tulisan ulama. Gitu. Lanjut lagi, wakulu tadribin. Wa kullu tadribin fil kitabi ajabtu anhu. Nah, ya. Nah, setiap tadrib itu di dalam kitab ajabtu anhu. Nah, saya telah menjawabnya. Gitu. Saya telah apa? Menjawabnya. Kemudian nanti ada juga latihan yang beliau sediakan meskipun sedikit untuk kita jawab tanpa adanya jawaban dari pensyarah kita. Lanjut lagi. Wa qad ra'aitu bidafi'il mas'uliyati an adha'a hadzal kitab. Nah, ya, Masya Allah. Di sini beliau katakan, wa qad ra'aitu bidafi'il mas'uliyah. Dan sungguh saya telah memperhatikan dafi'il mas'uliyah ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya, an adha'a hadzal kitab, untuk meletakkan kitab ini. Nah, untuk apa? Menuliskan kitab ini. Dan kitab ini alhamdulillah pun diterbitkan, disebarluaskan, bahwa kitab ini pun dinobatkan menjadi kitab yang laris. Baru aja keluar tahun kemarin, ini udah dibeli oleh orang-orang dari berbagai negara. Ya, meledaknya itu di Ma'rad Kutub ya, ilmiah di Mesir, Kairo, di Al-Azhar tahun kemarin itu. Baik, lanjut liyakuna aunan, agar kitab ini menjadi apa? Aunan. Ya, penolong untuk para penuntut ilmu ya, al-a'izza yang mulia. Wa khassatan, dan tentu terkhusus al-mubtadiin, para mubtadiin, para beginner, pemula fi ilmin nahwi, dalam ilmu nahwu. Gitu ya.
Lanjut baca lagi. Wanazoron Nazoron. lisuhulati. Ya Ustaz. Iya. Nazoron. Tanwin. ونظرا لسهولة هذا المتن فلم أحتج إلى المصادر والمراجع بل شرحته كما أشرحه للطلاب العلم على السبورة. Nah, ya. Nah, tentu di sini dengan penuh perhatian atau pertimbangan dan juga memperhatikan lisuhulati hadzal matni, karena mudahnya matan ini, matan Ibnu Al-Jurumi itu mudah, teman-teman. Makanya terkadang yang menyulitkannya itu bisa jadi dari sisi gurunya. Nah, kemudian dari sisi buku syarah yang dipakai, karena syarah Jurumiyah itu ada yang mudah, ada yang levelnya menengah, ada yang betul-betul sulit, gitu. Nah, jadi buku syarah atas Jurumiyah sendiri aja ada level-levelnya, gitu ya. Nah, jadi teman-teman nantinya ketika belajar syarah Jurumiyah jangan sampai meremehkan, ya. Jangan sampai meremehkan begini. Saya udah pernah belajar syarah Jurumiyah, udah tahu lah itu isinya apa seputar matan Jurumiyah. Enggak, begitu. Enggak. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, sebetulnya saya pengen banget buka pembelajaran kitab Nahwu yang bertingkat begitu. Maksudnya langsung ke kitab di atas Jurumiyah seperti Mutammimah, nantinya dibuka juga Qatrun Nada, Qaidul I'rab, Syudzul Dzahab, Alfiyah Ibnu Malik. Tapi saya ingin mencoba dan juga mengazamkan, saya ingin tamatkan dulu buka pembelajaran syarah Jurumiyah sekurang-kurangnya 5 syarah gitu ya. Nah, itu ada di YouTube rekamannya dari mulai Tufaw Sobiyah, sekarang masih berjalan At-Ta'liqat Al-Awwaliyah Lil Badi'ina fi Dirasatil Ajurumiyah, itu juga syarah Jurumiyah dari penulis yang sama atas yang judulnya Tufaw Sobiyah itu. Nah, ya, kemudian juga ada syarahnya Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Mukhtasar Jiddan tipis, mengarah kepada pengiropan secara ringkas tanpa berbelit-belit. Kemudian ada juga Al-Mumti. Al-Mumti itu syarah Jurumiyah juga ditulis oleh penulis Tufaw Sobiyah, Syekh Al-Mahdhari. Nah, kemudian masih ada banyak lainnya. Dan saya juga berencana mungkin setelah ini sebelum masuk ke kitab berikutnya, ya kita baca syarahnya Syekh Utsaimin. Nah, syarahnya Syekh Utsaimin saya baca, sebetulnya saya pengen buka pembelajaran itu daripada kitab ini. Nah, ternyata syarahnya Syekh Utsaimin menurut saya itu cukup ada kalimat yang berulang, nah ya penjelasannya. Jadi kitabnya tebal, tapi tebal itu bukan karena contoh yang dihadirkan banyak, tapi penjelasannya luar biasa mendetail. Itu syarah Syekh Utsaimin. Kalau ini tebal itu karena contohnya banyak. Gitu. Maka oleh sebab itulah saya lebih memilih kitab ini. Nah, berikutnya tadi sampai di mana? Oke, falam ahtaj ilal masadir wal maraji. Nah, kemudian saya tidak butuh kepada sumber-sumber dan maraji, ya sama seperti masadir, referensi ya, sumber dan juga referensi, walaupun sama aja maknanya sumber sama referensi ya. Taib. Bal syarahtuhu, akan tapi saya menjelaskannya, Masya Allah. Sebagaimana asyrahuhu litulabil ilmi ala saburah. Sebagaimana saya menjelaskannya itu, menjelaskan matan Jurumiyah ini kepada para penuntut ilmu di papan tulis, layaknya di papan tulis. Jadi betul-betul beliau jelasin tanpa ngambil apa? Betul-betul ke matan nih. Betul-betul ke matan. Nah, ya betul-betul ke matan. Adapun mungkin nukilan, ya nukilannya beliau cukupkan hanya dari Nazom Sinkit saja. Gitu. Nah, ya tapi insya Allah saya akan jelaskan juga Nazom Sinkitnya. Itu bonus lah. Jadi kita belajar 3 kitab. Gitu. Matannya 2. Matan Jurumiyah dan Nazom Sinkit. Fasalaktu fi kitabi kaifa tuskinu al-ajrumiyah, dan aku pun menempuh ya di dalam kitabku yang berjudul Kaifa Tuskinu al-Ajrumiyah, yaitu menempuh al-manhaja. Nah, yang tadi saya bilang manhaj artinya seperti tarik. Apa makna manhaj di sini? Metode. Metode ya, at-tatbiki. Nah, manhaj yang tatbik, yang aplikatif gitu. Jadi ketika menjelaskan kaidah langsung dikasih contoh penerapannya beserta dengan i'rab-i'rabnya. Bahkan ada weta konsep gitu ya.
al-amali. Lanjut, wa qassamtuhu, dan saya pun membaginya ila thamaniyati fusulin, kepada 8 fasal. Wal fusul, dan setiap fasal itu tanqasimu, terbagi lagi ila mabahith, ke beberapa pembahasan. Jadi total buku ini dengan halaman yang jumlahnya kurang lebih 600-an itu, ya hanya mencakup berapa fasal? 8. Nah, fasal yang pertama itu tentang i'rab isim zahir. Fasal yang kedua tentang i'rab fi'il mudhari. Fasal yang ketiga ini tentang apa? Tentang bina. Nah, kemudian fasal yang keempat tentang isim-isim yang dirofah. Fasal yang kelima tentang nanti amil, ada istilah amil, faktor yang masuk kepada kalimat mubtada khobar. Kemudian fasal yang keenam itu nanti ada tawabi, yaitu kata-kata yang nanti hukumnya mengikuti kata sebelumnya. Berikutnya ada al-faslu as-sabi, fasal yang ketujuh, yakni mansubat, yaitu isim-isim yang nanti hukumnya dinasab. Kemudian yang ke-8, fasal terakhir itu makhfudat atau majrurat, yaitu kata-kata yang nanti hukum i'rabnya adalah jar. Gitu ya, teman-teman semua. Syarah dan tartib dan juga tansik Ahmad Iskandar. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi. Semoga Allah mengampuni beliau dan kedua orang tuanya. Masya Allah ya. Nah, beliau pun juga menyediakan durusnya secara online dan bisa diakses. Nah, ini dia. Syarhul Kitab Kamilan alal YouTube. Ada di YouTube beliau. Beliau punya channel membahas kitab ini juga. Tapi dengan pembahasan yang ringkas, karena audiensnya itu adalah orang-orang yang paham bahasa Arab, karena beliau menjelaskan dalam bahasa Arab. Jadi teman-teman kalau sesekali mau dengar silahkan, boleh ke YouTube beliau itu ya. Nah, latihan istima pun kalau udah tamat dan khatam kitab ini, nah teman-teman boleh melatih istima teman-teman, apa ya, kemahiran mendengar gitu. Kemahiran menyimak, bisa teman-teman pelajari lagi buku ini, murojaah lagi buku ini, tapi tidak dengan rekaman saya, enggak. Walaupun nanti pembelajaran ini ada rekamannya, tapi tidak lagi dengan rekaman saya, tapi langsung melihat rekaman dari pensyarahnya langsung gitu. Oke, teman-teman semua. Nah, ini ya masuk terkait kalam dan pembagiannya. Namun mungkin pembahasan ini kita akan mulai bahas di pertemuan besok ya, karena sudah mendekati 1 jam ya pertemuan pertama kita sekarang. Insya Allah kita akan bahas kalam ya, pembahasan apa? Pembahasan kalam. Pembahasan kalam ya. Besok Ahad. Oke, mungkin ada pertanyaan, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullahu khairan ala hudrikum wa ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Jazakumullah.